Kalau kita bicara tentang ngerogoh sukmo, kita bicara tentang kembali ke suwung, atau kosong, atau nol, atau juga mati sakjroning urip, urip sakjroning pati, dan lain sebagainya. Kita sedang menjalankan proses untuk kita melepaskan sementara apa yang menjadi perangkat kita secara manusiawi atau perangkat kita secara duniawi. Apa itu? Yaitu anasir kita atau hawa nafsu yang ada di pola pikir kita. Tidak ada sama sekali perangkat manusiawi kita yang difungsikan. Jadi istilahnya kita matikan untuk sementara. Betul-betul kita kembali kepada jati diri kita yang sesungguhnya, yaitu kita masuk ke dalam unsur ilahiyah kita. Nah, di sana benar-benar tidak ada tendensi apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Dulur-dulur sinawurip dimanapun berada. Pada malam hari ini Mas Wahyu ingin sedikit menguraikan ya pengertian tentang ngerogoh sukmo ya, atau yang sering sekali ini dijadikan bahasan bahwa ini adalah sebuah ilmu tingkat tinggi ya, sebuah ilmu yang tentunya bisa digunakan untuk mewujudkan atau mencapai sesuatu hal sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang menjalankannya. Nah, sebetulnya ngerogoh sukmo ini adalah sebuah istilah yang tentunya ya memang mempunyai makna ya. Nah, kalau kita bicara tentang istilahnya ya, jadi ada ngerogoh sukmo, ada sukmo nguntal rogo, ada rogo nguntal sukmo, ada juga yang mengistilahkan kembali ke suwung ya, atau kosong atau nol ya. Nah, atau ada juga yang mengatakan bahwa ini sebagai sebuah pengertian di mana kita sebagai manusia ini seolah-olah mati di dalam kehidupan atau hidup di dalam kematian, yang diistilahkan mati sakjroning urip, urip sakjroning pati. Nah, tentunya ketika kita sebagai orang awam yang mungkin masih baru belajar, atau ada juga mungkin yang sudah pernah mendengar bahkan mungkin sudah mempelajari, ini juga perlu betul-betul paham, betul-betul mengerti ya, agar tidak terjebak atau agar tidak salah kaprah malah jadinya. Hanya karena kita mendengarkan sesuatu hal yang kita sendiri tidak betul-betul pahami, kita sendiri tidak betul-betul mengerti. Lebih-lebih jikalau yang menjelaskan ya atau menguraikan itu kita juga tidak pernah tahu sumbernya. Bahkan mungkin ya tidak bisa kita nalar menggunakan akal sehat kita. Nah, untuk itulah Mas Wahyu ingin mengajak panjenengan semua untuk belajar ya, untuk sinau bareng, tetapi dengan catatan bahwa apa yang Mas Wahyu sampaikan ini tidak pernah memaksa kepada panjenengan semua untuk mempercayai, untuk meyakini, lebih-lebih untuk menjalankan apa yang Mas Wahyu sampaikan. Nah, akan tetapi pesan saya adalah
pahami dengan benar, cerna dengan benar. Mudah-mudahan panjenengan bisa mengerti, dan jika memang ada nilai-nilai positif ya, yang menurut panjenengan ini memang sesuai dengan apa yang panjenengan harapkan, yang tentunya bisa memberikan manfaat untuk panjenengan, ya monggo silahkan. Tetapi jika memang tidak, ya anggap saja ini hanya sebuah iklan yang mungkin jenengan pernah lihat. Jadi kalau sudah dilihat ya sudah, dilupakan saja ya. Atau mungkin anggap saja seperti radio bunyi yang ketika sudah selesai jenengan dengarkan ya sudah, lupakan saja. Ya, akan tetapi jika memang ada manfaatnya ya monggo, mudah-mudahan bisa berguna buat panjenengan. Nah, sekali lagi Mas Wahyu menyampaikan ini karena Mas Wahyu ingin mengajak panjenengan semua untuk belajar bersama-sama ya. Istilahnya Mas Wahyu ingin memberikan edukasi, pelajaran yang mudah-mudahan bisa sesuai dengan keinginannya panjenengan, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat panjenengan. Nah, lalu kembali ke inti dari pembicaraan kita pada malam hari ini, yaitu tentang ilmu ngerogoh sukmo ya. Jadi apapun istilahnya, apapun kita memberinya nama ya, sebetulnya tidak jadi masalah. Yang terpenting adalah kita harus paham dulu makna dari kalimat tersebut. Kita harus paham dulu arti daripada istilah tersebut itu apa ya. Nah, kalau kita bicara tentang ngerogoh sukmo, kita bicara tentang kembali ke suwung atau kosong atau nol, atau juga mati sakjroning urip, urip sakjroning pati, dan lain sebagainya ya. Sebetulnya ini tidak ubahnya seperti kita bersemedi atau masuk di dalam keheningan yang kita sebut wening. Nah, tentunya ketika kita masuk di dalam semedi, di dalam wening ya, untuk kita masuk ke dalam sukma kita, tentunya di sini kita sedang menjalankan proses untuk kita melepaskan sementara apa yang menjadi perangkat kita secara manusiawi atau perangkat kita secara duniawi. Apa itu? Yaitu anasir kita atau hawa nafsu yang ada di pola pikir kita ini. Jadi orang wening, orang semedi, orang masuk di dalam keheningan atau kembali kepada jati diri kita. Tentunya kita harus mampu melepaskan kesadaran kita, mampu melepaskan pola pikir kita secara manusiawi atau secara duniawi. Jadi inti dari istilah ngerogoh sukmo itu adalah kembalinya kita kepada kesejatian atau kemurnian hidup kita yang sesungguhnya, yaitu masuk di dalam rumahnya Gusti Allah atau masuk di dalam unsur ilahi kita. Jadi di situ tidak ada sama sekali perangkat manusiawi kita yang difungsikan. Jadi istilahnya kita matikan untuk sementara. Dan yang kita hidupkan hanyalah unsur ilahiyah saja. Nah, ketika kita masuk di dalam unsur ilahi ini tadi, atau kita masuk di dalam semedi untuk kita menuju wening ya, tentunya kita tidak punya tujuan apa-apa. Di sini bukan bicara tentang kita berdoa, kita mewujudkan sesuatu hal, kita ingin mencapai sesuatu hal, bukan. Akan tetapi
Kalau kita bicara tentang wening, kita bicara tentang suwung, kita bicara tentang ngerogoh sukmo, itu betul-betul kita kembali kepada jati diri kita yang sesungguhnya, yaitu kita masuk ke dalam unsur ilahiyah kita. Nah, di sana benar-benar tidak ada tendensi apapun. Yang kita dapatkan hanyalah ketenangan kita secara ilahi, yaitu ketenangan daripada batin kita atau ketenangan daripada jiwa kita. Karena di sana betul-betul kita menanggalkan semua unsur duniawi kita. Perangkat kita secara manusiawi ini kita kubur dulu, kita matikan dulu. Ya, tidak ubahnya seperti orang bertapa. Kalau itu dilakukan secara berkelanjutan, bisa sampai puluhan tahun, bahkan ratusan, bahkan ribuan tahun. Jadi sudah tidak butuh lagi makan, tidak butuh lagi minum, tidak butuh lagi baju, tidak butuh lagi berpikir tentang semua hal yang berkaitan dengan duniawi. Karena kita betul-betul masuk di dalam keheningan, kita betul-betul masuk di dalam kemurnian zat daripada Gusti Allah. Jadi kalau kita bicara tentang orang semedi itu fungsinya apa? Ya, orang semedi itu masuk di dalam kesuwungan itu tadi, masuk di dalam keheningan itu tadi, masuk di dalam unsurnya Gusti Allah itu tadi. Jadi tidak ada kebutuhan apa-apa di sana, kecuali hanya ketenangan daripada jiwa kita atau ketenangan daripada batinnya kita. Karena tidak ada rasa di sana. Kita sudah tidak menggunakan aku lagi. Sukmo itu sudah tidak membutuhkan apa-apa. Jadi yang membutuhkan apa-apa itu adalah aku. Makanya manakala rasa itu masuk di dalam aku, ya sifatnya duniawi. Nah, inilah yang ingin sekali Mas Wahyu sampaikan kepada dulur-dulur semua, ya. Boleh panjenengan belajar, boleh panjenengan menimba sebuah wawasan, menimba sebuah ilmu untuk panjenengan pahami, untuk panjenengan mengerti, tentunya supaya bisa memberikan manfaat untuk kehidupan panjenengan, ya. Akan tetapi pesan dari Mas Wahyu jangan sampai salah di dalam memahami sesuatu hal. Nah, lalu kalau ditanyakan penting apa tidak Mas Wahyu kita bersemedi? Bergantung daripada panjenengan masing-masing. Karena apa? Karena di dalamnya tidak ada tendensi atau tidak ada kepentingan apapun kecuali hanya sebuah ketenangan daripada jiwa kita. Jadi bisa penting, bisa juga tidak. Bergantung daripada kebutuhan panjenengan. Nah, kalau yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupannya ini adalah kehidupan jasmaninya atau kehidupan duniawinya, ya boleh dibilang ini bisa tidak penting dulu. Perlu kita masuk di dalam doa itu tadi untuk kita menyelesaikan apa yang menjadi kebutuhan hidup duniawi kita. Karena apa? Karena kalau masuk di dalam semedi, di dalam wening, kita itu betul-betul masuk di dalam ketenangan. Tidak berpikir lagi tentang duniawinya. Jadi ini harus dipilah-pilah. Tentunya setiap pemahaman, ya, itu wajib juga kita mengerti, wajib kita pahami. Karena setiap kita menjalani kehidupan kita ini tentunya kita juga membutuhkan perangkat-perangkat lain yang harus kita pahami, kita harus tahu fungsinya. Jadi ini yang ingin Mas Wahyu sampaikan ke dulur-dulur semuanya, ya. Jadi silahkan belajar tentang spiritual, silahkan belajar tentang pengertian hidup, apapun namanya, mau itu naluri kejawen, apapun lah ya istilahnya. Akan tetapi Mas Wahyu berharap
agar apapun yang panjenengan pelajari ini bisa memberikan manfaat untuk panjenengan. Tentunya manfaat baik secara dohir maupun secara batin. Sehingga perjalanan hidup kita ini bisa balance, bisa seimbang. Karena dua unsur kehidupan kita ini terpenuhi. Unsur jasmaninya atau unsur duniawinya terpenuhi, ya, lalu unsur ilahinya juga terpenuhi. Ya, mungkin ini sedikit yang bisa Mas Wahyu sampaikan, ya. Tentunya kalaupun ada persamaan, ada perbedaan di antara pengertian kita, hendaknya kita bisa sama-sama ambil sisi positifnya, yang mana tujuan kita adalah untuk sama-sama belajar agar kita bisa menjalani hidup kita ini jauh menjadi lebih baik lagi. Dan jika ada kurang lebihnya dalam Mas Wahyu menyampaikan ini, Mas Wahyu mohon maaf kepada panjenengan semua. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.